asam lambung ini eh, sebegitu eh, apa ya, sebegitu parahnya akhirnya bisa merembet ke yang lain atau gimana nih dok? Iya, jadi sebenarnya asam lambung itu kan istilah awam yang sangat populer ya. Jadi kalau orang misalnya ada keluhan, terus dia nggak nafsu makan, mual, muntah, pusing ya barangkali, itu orang selalu bilang, waduh ini kayaknya kena asam lambung nih. Kayaknya sering jadi ini ya, kambing hitam ya dari semua gejala-gejala yang mungkin kita rasakan ya sehari-hari. Padahal sebenarnya ya belum tentu setiap keluhan itu tadi betul-betul asam lambung. Nah, tapi asam lambung itu sendiri kalau di dalam bahasa medis, ini suara saya malam ini agak-agak seksi ya, soalnya saya lagi batuk pilek, flu, agak habis demam juga, tapi suaranya udah lumayan. Jadi kalau di bahasa medisnya itu sering kita bahasakan dengan istilah dispepsia. Dispepsia dan juga yang paling sering itu gastritis. Tapi yang paling populer ya biasanya itu penyebabnya adalah Helicobacter pylori. Kalau untuk yang kasusnya bowel syndrome ya, jadi karena ada gangguan-gangguan di saluran pencernaan itu paling sering sekali penyebabnya adalah Haemophilus pylori ya. Jadi itu yang ada di saluran pencernaan. Nah, asam lambung itu sendiri sebenarnya wajar setiap orang punya. Kenapa? Kita kan dari lahir ya, dari kecil itu makan semuanya pakai organ yang namanya lambung. Dan juga ada saluran pencernaan yang lain seperti usus ya dan lain sebagainya. Di mana makanan yang kita makan itu kan biasanya kalau dari alam itu kan kondisinya keras ya, keras dengan berbagai macam bentuk. Apakah itu kadang-kadang sediaannya itu eh, padat, ya kemudian cair dan lain sebagainya. Intinya hampir dibilang seumur hidup kita maka lambung kita itu terus-terusan bekerja. Bahkan kadang-kadang dalam keadaan tidur pun istirahat, ternyata lambung kita nggak istirahat. Bayangkan kalau misalnya kita makan nih jam 12 malam, terus kita tidur. Itu sampai pagi pasti ususnya terus bekerja, pencernaannya terus bekerja. Jadi memang ya karena dia paling sering digunakan, ya pasti dia sering mengalami yang namanya iritasi dan lain sebagainya ya. Sama lah seperti kalau misalnya kita pakai sendal terus menerus, pasti sendalnya makin tipis. Sendalnya pasti Iya. gampang ini ya, gampang apalah namanya itu, gampang rusak lah ya kita bilang ya sama. Saluran pencernaan kita juga seperti itu. Kita pakai terus, nggak kita rawat, apalagi kita mungkin konsumsi makan makanannya itu semuanya yang bersifat mengiritasi di lambung. Ya pastilah ada keluhan yang namanya asam lambung. Tapi sebenarnya itu bukan suatu istilah yang baru ya. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya asam lambung. Mau bagaimanapun dia aturnya, makan dan lain sebagainya, mau dia menjaga pola diet dan lain sebagainya, pasti setiap orang pernah merasakan keluhan itu, walaupun mungkin tidak serius dan tidak sering, tapi pernah lah. Iya. Berarti karena kita dari kecil udah terlalu banyak makan ya dok, jadi banyak apa ya, makanan yang sudah masuk dan akhirnya ya terjadilah yang namanya sakit asam lambung ya dok ya.